Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita mengenai syarat mengikuti Yesus bagian yang ketiga. Bagian pertama kita belajar syarat mengikuti Yesus harus punya motivasi yang benar. Biasanya orang punya motivasi yang benar ketika awal-awal mengikuti Yesus. Tapi seiringnya waktu bisa berubah hatinya, motivasinya jadi salah. Bisa keuang posisi dan sebagainya, cepat atau terlambat pasti akan terbongkar. Yang ketiga, syarat mengikuti Yesus kita perlu melangkah dengan iman. Jangan dulu dapat fasilitasnya, jangan dulu dapat berkatnya, tapi melangkah dengan iman. Ketika kita mengejar kerajaan Allah dan mengutamakan kehendak Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Yang ketiga kita belajar sekarang syarat mengikuti Yesus dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, menyuruh bertolak ke seberang, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, murid Yesus berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati mengubur orang-orang mati mereka." Kita bisa melihat di sini cerita bagaimana setelah ahli Taurat tersebut pergi karena syarat mengikuti Yesus ternyata tidak dapat popularitas, tidak dapat fasilitas, tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian seorang murid Yesus berkata kepadanya, "Guru, izinkan aku mengubur ayahku terlebih dahulu." Dan kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati mengubur orang mati bagi mereka." Kita bisa melihat tradisi Yahudi pada zaman itu, di mana ketika ada seseorang yang meninggal, maka orang itu harus dikubur di hari itu juga. Mungkin murid ini adalah anak sulung atau anak tunggal, di mana dia mau mengabdikan dirinya kepada keluarga terlebih dahulu. Sampai ayahnya mati, kemudian dia baru kubur. Setelah kubur dia baru mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata, "Syarat mengikuti aku, kamu jangan pernah menunda-nunda." Syarat ketiga untuk mengikuti Yesus, jangan tunda. Kalau Tuhan sudah katakan sesuatu, segera lakukan. Kalau Tuhan minta, segera kerjakan. Maka kita akan menerima anugerahnya. Karena menunda itu penikmatan sementara. Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Contoh, nunda belajar. Coba aja guru udah beritahu, minggu depan ada ujian. Kita gak mulai nyicil untuk belajar. Kita santai, kita main, kita relax, kita tidur-tidur, kita gak persiapkan diri kita. Begitu satu malam sebelum ujian, baru kita belajar. Bagaimana kita mau dapat nilai terbaik kalau persiapan kita cuma satu malam? Kita gagal bukan karena kita bodoh. Kita gagal karena kita kurang persiapan. Kita berhasil bukan karena kita jenius. Kita berhasil karena kita matang persiapan. Jadi kita bisa menunda belajar membuat kita akhirnya gak pinter. Berikutnya, menunda bekerja membuat kita akhirnya jadi miskin. Coba aja nunda untuk bangun pagi, pergi ke tempat pekerjaan, atau mulai segera melakukan pekerjaan kita. 1-2 kali kita terlambat, kita ditegur. Tapi 3-4 kali kita akan terima SP1. Memang SP1 tidak memecat kita, tapi SP1 punya persyaratan. Tahun depan kita gak punya hak untuk naik posisi. Tahun depan kita gak punya hak untuk naik gaji. Jadi jangan salahkan perusahaan kita. Kenapa kita gak naik posisi? Kenapa kita gak naik gaji? Karena kita suka menunda untuk mulai kerja. Menunda untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Menunda waktu membuat kita terlambat. Coba aja nunda untuk kita pergi ke bandara, mengakibatkan kita terlambat. Dan ketika kita terlambat, kita ketinggalan pesawat, kita harus beli tiket penerbangan berikutnya. Yang notabene kalau kita beli tiket penerbangan di airport tidak ada harga promo, kita akan dipukul dengan harga yang tertinggi. Akibatnya kita udah kehilangan waktu 2 kali lipat, kita kehilangan uang 2 kali lipat. Menunda itu kenikmatan semata, tapi harga yang perlu kita bayar mahal. Coba menunda melakukan kehendak Allah, penyesalan seumur hidup. Saya teringat dengan Yusuf dan Maria ketika Tuhan suruh. Setelah dia dikunjungi orang Majus, memberikan persembahan emas ke menyanan Mur, dan kemudian Yusuf tertidur, dan kemudian dia bermimpi dan berkata, "Segera bangun, beranjak dari Bethlehem pergi ke Mesir, sebab Raja Herodes akan membantai anakmu."
Seandainya waktu itu Yusuf menunda sampai besok pagi atau siang atau malam harinya lagi, maka Herodes datang dan kemudian membunuh baby Yesus. Puji Tuhan waktu itu Yusuf tidak menundanya. Dia segera setelah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ini syarat menjadi murid Yesus. Tidak pernah menunda. Akhirnya yang terjadi begitu dia berangkat. Dia tahu begitu dia berangkat dari Bethlehem ke Mesir perjalanan 500 kilo. Bukan dengan pesawat pribadi, bukan dengan pesawat komersial, bukan dengan mobil tapi dengan onta. Dingin, kedinginan, hujan, kebasahan, panas, bahkan kepanasan dan sebagainya. Tapi dia segera bangun subuh-subuh itu, dan kemudian dia bangunkan istrinya, dan kemudian dia bawa baby Yesus dan beranjak, dan dia terlindung dari kejahatan Raja Herodes. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita untuk lakukan sesuatu, segera lakukan. Supaya kita jangan terjadi penyesalan. Saya teringat ada seorang suami istri yang sudah usia yang cukup lanjut. Dia hendak mengunjungi keluarga dari kota Palu, dari kota Surabaya. Dari rumah dia berdoa bersama istrinya untuk minta perlindungan Tuhan. Sampai di bandar dia berdoa minta perlindungan Tuhan. Sampai di kota Palu kemudian dia berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Dan setelah itu dia diajak makan, menikmati kuliner dan foto ikonik tempat-tempat di sana di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan setelah itu dia masuk hotel berbintang, hotel baru. Tidak lama setelah itu hotel yang dimasuki padam lampu. Dan dia berdoa tanya Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kemudian Tuhan berkata, segera angkat barang-barangmu dan tinggalkan hotel ini. Kemudian dia ngomong sama istrinya, Mam, kita segera tinggalkan hotel ini dan bawa barang-barang kita. Istri berkata, dari tadi kita udah jalan seharian. Masihkah kamu belum cukup untuk jalan-jalan lagi? Tenanglah, ini hotel berbintang. Kalau padam lampu masih ada genset akan nyala lagi. Enggak. Sepertinya kita harus tinggalkan hotel ini. Kita bawa barang-barang kita. Dan kemudian ketika dia pergi keluar dari kamar, dia bingung karena orang tua. Dan lift mati, dia bingung cari tangga darurat. Dan ketika dia dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada seorang porter lewat di lantai tersebut. Dan dia minta tolong untuk dibimbing, untuk keluar dari hotel tersebut. Dan pelayan tersebut menuntun dari lantai 4 ke lantai 3, lantai 2. Lantai 1 dan kemudian ke ground floor, dan begitu dia keluar ternyata gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter mulai memukul kota Palu sehingga rubuhlah hotel tersebut dan beberapa rumah-rumah yang ada di sana. Dan dia dengar pesan Tuhan, seandainya kamu menunda maka kamu akan menyesal seumur hidupmu. Puji Tuhan, karena dia mendengarkan dan segera melakukan, maka dia terluputkan dari bencana yang mengeraut nyawa dia dan istrinya. Satu gambaran, kita gak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit di depan kita, 5 menit di depan kita, 1 jam di depan kita, mungkin 1 minggu di depan kita. Yang kita perlakukan sebagai seorang pengikut Kristus, mari selalu luangkan waktu untuk mendengarkan dia dan segera lakukan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan menerima anugerah Tuhan, dan itulah syarat menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.